Sudah bisa dimulai ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, nah ini adalah sedikit detail prosesnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau mulai gitu ya, kita harus tahu dulu apa yang namanya produk yang kita inginkan, spesifikasi yang kita inginkan. Kalau di sini produksi VCM gitu ya, kapasitas desainnya itu 100 metric ton per tahun dengan 8.000 jam kerja per tahun. Setelah di revamp, artinya itu adalah ditingkatkan kapasitasnya. Revamping ini beda dengan ekspansi ya. Kalau ekspansi kita butuh plan baru. Kalau ini tuh yang sudah ada itu kita ingin tingkatkan lagi apa productivity-nya. Mungkin kita hanya menambah beberapa pompa, beberapa proses tambahan tidak besar gitu ya. Itu akhirnya kita bisa revamp ke 130 metric ton per tahun. Teknologinya ini namanya AutoChamp Krebs Process gitu ya. Main equipment-nya adalah cracking furnace yang tadi unit 200 yaitu VF211 dan oxychlorination ini section 500 ya tadi VR511. Nah, di sini produk yang kita inginkan adalah purity. Ya, jadi yang kata paling penting dalam suatu proses di kimia itu adalah purity-nya berapa. Purity itu adalah speknya 99,9% berat persen weight-nya untuk purity SPCM. Kemudian moisture content itu maksimum hanya boleh 100 ppm. Acidity sebagai HCl itu hanya boleh 1 ppm maksimum. Kemudian iron sebagai besi cuma boleh 0,5 ppm maksimum. Kemudian asetilen, kemudian dan impurities lainnya gitu ya, itu ada sebesar asetilen 2, butadiene 10 jadi gram per mililiter. Colornya adalah colorless, jadi tidak berwarna nih VCM gitu ya. Appearance-nya adalah clear dan NSM. Kemudian methylene chloride methylene chloride-nya ini impurities gitu ya, methylene chloride, ethylene chloride, total dichloro compounds, inhibitor, as hydroquinone, non-volatile matter itu impurities, speknya harus jelas gitu ya. Eh, nah, di sini ini adalah yang sering yang harus dimonitoring. Jadi ketika produk itu nanti mungkin tidak semuanya jadi proses engineer, bakal ada yang menjadi quality check, kemudian ada quality assurance, QOQC, kemudian ada bagian lab gitu ya. Nah, di sini peran mahasiswa gitu ya, memastikan bahwa produk yang diproduksi itu sesuai, dapat speknya dengan yang kita inginkan dan diinginkan oleh pasar, sesuai dengan desain proses. Nanti akan ada tiap shift gitu ya, bakal ada yang ngecek sampling ini. Benar nggak sih purity-nya tercapai gitu ya, moisture-nya tercapai seperti itu. Kemudian tidak hanya produk yang harus kita monitoring, raw materialnya pun juga gitu ya. Kalau kita lihat dari EDC sebagai raw material masuk, EDC yang masuk itu harus purity-nya di atas 99,2. Kenapa? Karena kalau purity-nya terlalu rendah di bawah 99%, maka yang terjadi adalah pembentukan kok di dalam furnace itu semakin tinggi. Akhirnya memperpendek umur si furnace gitu ya. Jadi quality ADC itu sangat penting dalam apa namanya dalam lifetime-nya si furnace, dalam lifetime-nya si cracking gitu ya. Kemudian water yang boleh diizinkan di EDC itu tidak boleh lebih dari 40 ppm gitu ya. Karena kalau di atas 40 ppm tadi super korosif gitu ya EDC-nya. Ya, ya hanya diizinkan sebesar 40 ppm ini sangat kering, super kering gitu ya. Kemudian HCl itu harus lebih kecil dari 30 ppm, Fe harus kecil dari 1, ethylene chloride harus kecil dari 100, dan beberapa impurities yang boleh batas maksimum diizinkan. Itu EDC. Etilen pun juga sama. Etilen yang masuk ke oxychlorination maupun ke direct chlorination untuk produksi EDC itu eh, persentasinya adalah minimum 99,9 minimum loh ya. Berarti diharapkan dia di atas 99,9% mol untuk etilen dan beberapa impurities yang boleh diizinkan. Nah, tadi prosesnya gitu ya, section 100, kemudian purifikasi, ini mungkin udah saya jelaskan juga tadi proses specification-nya. Kemudian ini section 100 secara detail, ada dari VT101, EDC tangki, kemudian ada drying column, VC111,
Kemudian ada, sorry di sini hujan, 141, 121, 131. Kemudian juga itu section 100, kemudian ada section 200, ini tadi untuk cracking, EDC yang sudah pure masuk ke tangki, kemudian di vaporizer menjadi dari liquid menjadi gas, kemudian gasnya di cracking, kemudian di quenching, kemudian di quencher gitu ya, di quenching proses, kemudian di stripping gitu ya. Kemudian masuk ke section 300 yaitu produk purifikasi atau produk destilasi untuk pemurnian produk. Di section 300 itu masuklah dari ada VCM kolom, HCl kolom, kemudian akan terbentuk VCM di storage tank untuk dijual. Kemudian oxychlorination section 500 tadi oxychlorination ini untuk membentuk EDC gitu ya. Tadi ada sistemnya di oxychlorination diproses dari VT ke VT, tujuan akhirnya adalah ke VT 101 gitu ya, dari VR511. VR511 ini kemudian butuh udara, jadi ini pompa yang besar itu ini ya, VG510 air kompresor untuk 10 ton per jam. Jadi untuk memenuhi kebutuhan udara di oxychlorination reactor gitu ya. Kemudian nanti di quench, kemudian di sini masuk ke section 600 untuk chloride treatment gitu ya. Kemudian dari sini Oke, kemudian dari section 500 itu ada section 600, tadi ada EDC absorption, solvent stripping column, dan juga ini untuk chloride treatment dan solvent, pengambilan solvent karena kita tadi ada nambahin solvent, maka di situ diambil. Kemudian ada section 700 untuk HVN treatment, jadi ada EDC recovery untuk merecovery EDC gitu ya, yang masuk ke 121 purifikasi dan HV-nya masuk ke VT 801. Penjelasannya sebetulnya ada di sini gitu ya, penjelasan secara ini. Kemudian wastewater treatment di sini ada dari 900 gitu ya. Water treatment ada flokulan, koagulan gitu ya. Kemudian nanti dan proses-proses penambahan chemical lainnya, pengkondisiannya itu baru nanti bisa masuk ke rain shower atau bukan rain shower sih, lebih ke badan laut gitu ya. Tuh. Kemudian ada kebutuhan utility seperti listrik dan lain sebagainya. Mungkin ini dari proses pengolahan fisik.